Pertanggal 1 Januari 2020 lalu, Jokowi mengejutkan dunia dengan kebijakannya atas pelarangan ekspor biji nikel. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan, pertambangan mineral dan batu bara. Sejak kebijakan ini dibuat, ekspor atas besi baja meningkat pesat. Jokowi mengatakan, ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini telah menembus 10,5 miliar US dollar atau sekitar 152 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 rupiah per US dollar saat itu. Namun kebijakan Jokowi yang cukup menguntungkan perekonomian nasional ini ditanggapi sinis oleh negara-negara Uni Eropa. Walhasil, tanpa pakai waktu lama, Uni Eropa yang saat itu hanya mengimpor biji nikel sebanyak 2% saja mengajukan gugatan lewat World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Apa komentar Jokowi atas gugatan Uni Eropa? Kebijakan kita mengenai hilirisasi ini akan kita teruskan. Kalau kita stop nikel atau biji nikel stop, meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok, dari bumi negara kita kok. Silakan, ungkapnya dengan santai. Uni Eropa tidak suka dengan keputusan Jokowi yang tidak mau lagi menjual nikel mentah kepada mereka. Lalu gugatan pun dilayangkan. Dan hari ini, gugatan Uni Eropa atas nikel kita ternyata memenangkan Uni Eropa. Jokowi dinyatakan kalah. Hasil kekalahan tersebut dituangkan dalam hasil putusan sengketa DS 592 terkait Final Panel Report yang keluar pada tanggal 17 Oktober 2022, yang isinya adalah memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2a dan 20D GATT 1994. Namun, keputusan panel tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena pemerintah Indonesia masih memiliki upaya hukum berikutnya, yaitu melakukan banding. Jika Jokowi tak melakukan banding atas keputusan WTO tersebut, maka Indonesia akan dibebani hukuman, membayar kerugian yang nilainya tidak sedikit, di samping harus membuka kembali ekspor nikel ke Uni Eropa. Seperti 1. Akan menimbulkan kekhawatiran investor, terutama pada prospek pembangunan pabrik pengolahan biji mineral atau smelter. 2. Indonesia harus membayar ganti rugi terhadap kehilangan potensi impor di negara Eropa. 3. Seluruh regulasi dari pemerintah juga wajib diubah sesuai keputusan WTO. 4. Keputusan final akan mengikat dan tidak boleh mengajukan banding lagi. Sebelum ekspor nikel ini dilarang, ekspor biji nikel hanya mencapai 1,1 miliar US dollar pada 2019. Dan selama pelarangan ekspor nikel ini diberlakukan pada Januari 2020, Indonesia meraup keuntungan yang cukup lumayan besar. Sejak tahun 2020, data menunjukkan nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan. Sepanjang Januari sampai Agustus 2022, ekspor komoditas turunan nikel dan barang side produknya mencapai 3,6 miliar US dollar. Naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 1,3 miliar US dollar. Nilai ekspor tahun 2022 ini juga jauh dibandingkan pada 2020 yang sebesar 808 juta US dollar. Ekspor turunan lainnya, yakni ferronikel, juga terus menanjak. Total nilai ekspor selama 8 bulan tahun ini mencapai 8,76 miliar US dollar, naik hampir 2 kali lipat dibandingkan 2020, sebesar 4,74 miliar US dollar. Dan tak hanya nikel, Jokowi juga membuat kebijakan yang sama atas sumber alam Indonesia lainnya, seperti bauksit, batu bara, dan ekspor bahan mentah lainnya. Tak hanya keuntungan dalam bentuk pendapatan, kebijakan Jokowi ini juga membuka banyak sekali lowongan kerja dalam program hilirisasi industri di tanah air beberapa tahun terakhir ini. Ibarat pepatah, masih banyak jalan menuju Roma. Jika dalam banding pun Jokowi kalah, Indonesia tetap akan mendapatkan keuntungan. Dari sisi harga, boleh-boleh saja murah, karena yang dijual adalah nikel mentah. Tapi sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia, Jokowi bebas untuk menentukan berapapun besaran pajak yang akan dikenakan jika Uni Eropa mau membeli nikel Indonesia. Indonesia lost nothing,
Jika Uni Eropa nggak mau beli nikel mentah gara-gara pajaknya yang ketinggian. Wong dari awal juga, Indonesia melarang mengekspor nikelnya kok. Uni Eropa terus bisa apa? Jokowi kok dilawan? Bagaimana menurut Anda? Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan, mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali, dan polarisasi politik dan lain sebagainya. Selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian. Sementara yang dijadikan calon itu, aja gitu loh. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim. Dia juga harus bicara. I'm sorry. Berjiwa besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan bersama adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Nah, hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan pilpres kita di masa mendatang. Kita harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memiliki Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya.
Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.